Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Ada sukacita? Puji Tuhan. Yuk kita semuanya mau menyapa semuanya yang ikut ibadah online pada minggu ini. Yuk salam semuanya. Puji Tuhan. Ada sukacita ya di dalam hati kita ya adik-adik. Karena kita terus merasakan sukacita dan kasih Tuhan Yesus yang selalu baru setiap hari. Adik-adik, minggu kita pada minggu ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis. Dan tema untuk minggu kita di sekolah minggu adalah kenaikan dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Nah, adik-adik boleh lihat ya, kakak minggu ini Kak Uli ditemani sama Kak Anggi sebagai koreo ya, koreografernya. Dan juga Kak Uli ditemani oleh Bang Delon sebagai gitaris kita. Yuk adik-adik, jangan ada yang bermalas-malasan. Yuk, semuanya bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagunya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yuk kita memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ayo kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan. Adik-adik, silakan duduk kembali ya adik-adik. Nah adik-adik, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalamu. Kita berdoa ya adik-adik. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup. Kami boleh bersyukur pada hari ini ya Bapa. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah melindungi kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya adik-adik, Kak Uli akan menyampaikan beberapa pengumuman ya buat kita ya. Ini yang pertama, khusus untuk absen via Jimit, mulai bulan September kita akan mengadakannya
pada minggu kedua dan juga minggu keempat ya adik-adik ya. Jadi kita akan bertemu secara virtual dari mulai bulan September ini pada minggu kedua dan keempat. Nah adik-adik, dan juga nanti persembahan yang akan kita kumpulkan, adik-adik boleh kirim ke rekening yang ada di bawah ini ya adik-adik. Dan kalau memang mau adik-adik titip kepada sintua wilayah masing-masing atau kakak-kakak atau abang guru sekolah minggu yang terdekat, adik-adik boleh menyampaikan ya adik-adik. Baiklah adik-adikku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu nanti akan disampaikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Pada horong 1, adik-adik akan bertemu dengan Kak Herlina. Di horong 2 ada Kak Riri. Dan di horong 3 adik-adik bertemu dengan Bang Hagai. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 dan 2. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Shalom adik-adik di rumah. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat-sehat kan? Bang harap demikian, karena abang pun sehat ya. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau berkati kami saat kami tidur, lalu kami bangun, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami dari awal sampai akhir, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini yaitu kenaikan dan kedatangan Yesus kedua kali, yang tertulis di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Adik-adik, disiapkan dulu Alkitabnya, buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Oke, kita akan bacakannya bersama-sama. Udah siap? Baik, kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Adik-adik, melanjutkan cerita minggu kemarin tentang Tuhan Yesus mati, dikuburkan, lalu naik dan akan datang kedua kalinya. Tapi sebelumnya Abang mau ngajak adik-adik untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli pasal yang kedua. Pasal yang kedua ya adik-adik, pasti hafal kan? Oke, kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Baik adik-adik, dalam pengakuan iman rasuli yang sering kita dengarkan dan ucapkan setiap minggunya, ada tertulis adik-adik, Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan mati. Seperti tema kita minggu ini, kenaikan dan kedatangan Yesus kedua kali. Adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik lagi ke surga? Ada yang tahu adik-adik? Sebelum Abang jawab, adik-adik boleh pause. Adik-adik bisa tulis di kolom komentar. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Oke? Tujuannya apa? Adik-adik bisa tulis di kolom komentar. Oke. Tujuan Tuhan Yesus naik ke surga yaitu salah satunya membuktikan kepada kita bahwa Ia benar-benar anak Allah yang diutus kedatang ke bumi untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan dari dosa dan dari maut. Dosa siapa adik-adik? Dosa Abang dan dosa adik-adik semua. Seperti tertulis di Yohanes 7 ayat 33. Coba adik-adik buka Yohanes 7 ayat 33. Sudah adik-adik? Yohanes 7 ayat 33 kita akan bacakan bersama-sama. Yohanes 7 ayat 33. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu, aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi, ditulis sini, Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia adik-adik. Yang tadi aku sebutkan, untuk menebus dosa kita. By the way adik-adik, Tuhan Yesus naik, tidak hanya naik saja adik-adik. Dia naik ke surga, tapi meninggalkan Roh Kudus. Untuk apa adik-adik? Untuk menjaga kita, menemani kita, menghibur kita ketika kita sedang sedih. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir. Lalu adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa selanjutnya? Ya, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Seperti juga tadi terus di ayat 11, Abang bacakan lagi ya. Kisah para Rasul 6 ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Seperti terus di ayat 11 ini ada tertulis akan datang adik-adik. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia pasti dan akan datang ke dunia ini. Adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya tidak akan ada yang tahu. Jika adik-adik mendengar atau ada orang yang memprediksi bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tahun ini, tanggal sekian, hari ini, adik-adik tidak perlu percaya. Karena Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini dengan tiba-tiba. Oleh sebab itu, kita harus siap adik-adik. Maka dari itu kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa adik-adik, dan melakukan firman-Nya. Hingga tiba saatnya Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk membawa kita orang-orang yang percaya untuk naik ke surga. Tapi adik-adik, untuk orang yang tidak percaya akan binasa. Adik-adik, sebelum Abang akhiri khotbah minggu ini, Abang mau ngasih melihat
video kenapa adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Ini videonya adik-adik. Gimana adik-adik videonya? Tuhan Yesus sangat setia ya. Oleh sebab itu kita pun harus demikian. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menghibur orang di sekitar kita. Contohnya menghibur orang tua kita, papa, mama, kakak dan adik kita, ataupun teman-teman kita ketika mereka sedang sedih. Abang harap kita semua percaya dan yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, Tuhan yang selalu akan bersama-sama dengan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau boleh kuatkan kami lagi bahwa kita harus yakin dan percaya Engkau akan datang kedua kalinya untuk membawa kita bersama-sama dengan Engkau ke surga. Tuhan, dalam aktivitas kita selanjutnya Engkau akan selalu sertai kami, jangan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya adik-adik ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan kakak dan abang guru sekolah minggu. Biarlah itu menjadi kekuatan dan pesan yang indah dan menjadi kepercayaan kita makin kuat ya, bahwa kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup dan memberikan kemenangan buat kita. Yuk adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya.
Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dengan lagunya Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Yuk adik-adik. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap apa yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jikalau kami sudah boleh menyampaikan persembahan kami pada hari ini. Berkatilah persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kerajaan Allah meluas sampai ke dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.